Assalamualaikum Bu Nanda, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu Amalia. Alhamdulillah sehat, Ibu. Tapi ini nih agak agak sedikit pusing, mumet. Iya. Jadi Iya, kira-kira apa rencananya nih Bu dalam pertemuan ini kira-kira ada nggak masalah atau topik yang ingin Bu Nanda berbagi dengan saya? iya Bu. Sebenarnya banyak loh Bu. Hal yang ingin saya berbagi nih sama Bu Amel. Tapi ada satu hal yang memang kayaknya saya capek kali gitu Bu. Gini loh Bu. Jadi Apa di itu Bu? di sekolah saya itu kan siswanya tuh agak rame gitu. Kemudian juga sekolah saya itu sekolah memang dulunya terpencil kan. Jadi sekarang sudah tidak terpencil, cuman memang di pelosok gitu Bu ya. Jadi di sekolah saya itu kami selalu tuh mengingatkan, "Nak, kalau makan buang sampah ya, jangan pada tempatnya, jangan buang sembarangan segala macam." Dan ditaruh juga itu apa namanya, tempat sampah. Enggak juga Bu, itu berserak bertabur-tabur itu loh Bu. Nah itu Ya saya Allah, jadi saya pusing gitu loh Bu, sampah di mana-mana kadang pagi, bener-bener jadi begitu masalahnya Bu ya. Jadi iya kira-kira dari kita hari ini bertemu ini, kira-kira menceritakan kepada saya ini, apa harapan Bu Nanda dari hasil pembicaraan kita ini? iya Bu, jadi saya itu, ingin loh Bu sekolah saya itu bersih gitu, enak dipandang, nggak jorok, siswanya itu sadar akan kebersihan, kemudian siswa itu sadar bahwa dampak sampah itu kan, bahaya sekali Bu ya, maksudnya banyak Benar benar, kandungan Bu. yang gitu. Kemudian juga saya ingin siswa itu tahu bahwa kalau misalnya sampah itu juga bisa bermanfaat loh untuk mereka, nah gitu Bu. Oh, iya gitu. Bu Nana ngajarnya di SD atau di SMP Di sekolahnya, Bu? SD Bu. Nah jadi kan SD Di itu SD kan ya, jadi iya, Bu, ya. aku tahu Memang sendiri anak-anaknya sedang ya, aktif-aktif sekali, Bu, iya ya. betul Ya sekali wajarlah ibunya apalagi pusing-pusing iya sedikit. betul sekali, apalagi saya kelas Iya 1 iya, benar, Bu. jadi ekstra ekstra yang ngomong, "Ayolah Nak buang sampah, ini kan Mhm. ada nih tempat sampah." Nah gitu loh, Bu. Iya iya. Saya dapat menangkap, situasi sekolah, dengan masalah yang Ibu sampaikan tadi udah terbayang di pikiran saya, Bu, ya. Iya Luar betul. biasa, memang semoga guru-gurunya itu diberikan kesabaran dalam menghadapi, Tapi berbagai satu masalah satunya seperti itu, kita Bu, ya. ada juga hal yang ingin kita ungkapkan gitu, Bu, ya. Maksudnya Benar unek-unek benar, Bu, mhm, pendidikan ya, Bu, ya. benar sekali. Nah, kira-kira, Bu, dalam, situasi yang seperti sekarang ini, menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak kita itu sehingga dia suka buang sampah sembarangan, sehingga mereka tidak ada rasa kepedulian terhadap kebersihan. Menurut Ibu itu, penyebabnya kira-kira kenapa, Bu? Nah, itulah Bu, penyebabnya itu siswanya kurang sadar mungkin ya Bu ya, kurang sadar bahwa Mmm, pentingnya bersih itu Bu ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebenarnya kami juga para guru selalu dalam keadaan selalu mengingatkan siswanya, "Nak, buang sampah pada tempatnya, jangan jorok." Maksudnya nanti kalau jorok banyak nyamuk, nanti kalau udah banyak nyamuk belajarnya jadi enak. Nah, apalagi kan di kelas itu kadang di lacinya itu banyak sekali sampah gitu, Bu. memang, eee, penyebabnya anak-anak itu suka buang sampah sembarangan ya pastinya memang karena mereka tidak paham gitu, Bu, ya, tidak paham akan kebersihan. Mungkin bisa faktor juga karena mereka emang masih anak-anak seperti itu, Bu, Betul ya, sekali. masih belum banyak pemahamannya gitu kan, belum belum terlalu mengerti. Mungkin di rumah pun seperti kita ketahui, anak-anak sekarang kan berbeda dengan anak-anak dulu pada masa-masa kita, Bu, ya, mungkin sudah banyak tanggung jawab di rumah. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang cenderung manja begitu, Bu, ya, kita Iya, katakan ya. betul sekali, Bu. Iya, jadi saya mengerti itu seperti yang Bu Nanda katakan tadi, memang faktor-faktornya penyebabnya karena hal-hal yang seperti tadi. Kira-kira, dalam dalam hal ini, ada nggak hal-hal atau rencana yang akan Ibu Nanda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira apa yang dapat kira-kira guru atau Bu Nanda lakukan di sekolah itu yang dapat menyebabkan menumbuhkan tingkat kesadaran anak-anak kita terhadap kebersihan lingkungannya agar mereka tidak membuang sampah sembarangan lagi, kira-kira hal apa ya, Bu, yang cocoknya kita lakukan kalau untuk anak SD? Kalau menurut Ibu bagaimana?
Iya Bu, betul sekali. Jadi ada sih Bu ada beberapa hal yang saya pikirkan gitu. Bersihlah beberapa hal yang kayaknya perlu saya lakukan gitu ya Bu ya. Yang pertama tentunya saya ingin mengedukasi siswa saya gitu loh Bu, tentang apa namanya, kesadaran akan kebersihan gitu. Yang pertama sekali bersih untuk dirinya sendiri juga lingkungan sekitar. Jadi untuk mendukung dia belajar juga. Nah, saya ingin sekali Bu, di setiap pembelajaran yang saya lakukan itu saya menampilkan atau menayangkan video gitu Bu yang berkaitan dengan bahaya sampah gitu Bu, bagaimana mengedukasi Bagus bagus. siswa itu biar mereka sadar gitu loh Bu. Nah nanti apa saja sih bahayanya kalau misalnya sampah itu tidak di apa namanya selalu ditimbun gitu kayak kebanjiran gitu ya Bu ya, bencana alam segala Iya macam. iya. Nah, yang pertama itu Bu di kelas dulu, di kelas saya sendiri. Oh. Nah, kemudian juga saya nggak mau hanya di kelas saya saja gitu loh Bu, saya juga mau di kelas lain gitu. Saya nggak mau cuman anak saya saja yang sadar, saya juga mau anak-anak kelas lain yang sadar. Jadi solusinya adalah saya mengajak rekan sejawat saya loh Bu gitu. Ayo sama-sama kita Bagus ini sekali, Bu. kan mengedukasi siswa bahwa ada dampaknya kalau misalnya kita selalu membuang sampah tidak pada tempatnya atau meinikan sampah gitu. Nah, bahayanya apa? Saya mengajak dulu rekan sejawat saya gitu, Bu. Kemudian juga kan ada tuh, Bu, kalau Sabtu kan kami ada Sabtu Ceria namanya kan. Nah, di Sabtu Ceria Hmm. itu nanti kami kayak menayangkan video gitu loh Bu atau apa gitu yang akan dilakukan yang tujuannya itu mengedukasi anak-anak biar nggak buang sampah lagi sembarangan gitu. Nah satu lagi Oh Bu, iya. saya kan sekolah saya baru nih yang Merdeka Belajar nah gitu atau ini ya Bu Iya. ya Mhm. kurikulum baru gitu. Nah di situ kan ada proyeknya Bu. Nah saya kan juga belum terlalu paham tentang proyek-proyek P5 itu ya Bu ya. Nah Iya saya iya. rencananya biar lebih bermanfaat karena memang permasalahan saya sekarang itu kan masalah sampah. Nah, bagaimana sampah itu bisa dikelola biar bermanfaat gitu loh, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Ternyata sudah banyak sekali ide yang terfikirkan di kepala Bu Nanda ya. Jadi Soalnya saya apa-apa ulang lagi Bu ditanyakan ya. mikirnya ke Saya situ lagi. rangkumin balik Ibu ya. Yang pertama tadi Ibu ada bilang dalam pembelajarannya Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak dengan Iya, menampilkan video-video begitu Bu ya, pentingnya menjaga betul. kebersihan. Begini loh Nak contoh-contoh kasus gitu kayak kalau misalnya kita nggak bisa menjaga kebersihan. Kemudian ternyata Ibu juga menggerakkannya tidak mau di kelas itu aja, mau menggerakkan di satu sekolah Bu ya, dengan Iya, mengajak betul. kawan-kawan satu sekolah untuk juga menyampaikan kepada, kelas-kelas yang lain seperti itu Bu ya. Tadi juga ada Ibu bilang menerapkannya pada kegiatan Sabtu Ceria Bu ya, cerianya itu singkatan dari apa Bu? Nggak ada sih Bu, Sabtu ceria aja biar Oh, satu ceria itu, si karena kan eee Sabtu kan menjelang Minggu gitu loh Bu. Jadi Oh ya udah gitu, ya sesuai ya. Jadi Sabtu dalam ceria. dalam hal itu kegiatannya itu juga disampaikan gitu Bu ya Iya, kepada anak-anak tentang menjaga kebersihan. Kemudian juga ada dengan project Bu ya, project-project dengan berarti siswa lima itu diajak untuk memanfaatkan barang bekas Bu ya, me-recycle kembali Bu ya, menggunakan kembali atau bisa dengan reuse, menggunakan kembali iya betul. bahan yang masih bisa digunakan seperti botol-botol minuman seperti itu Bu ya. Luar biasa sekali ide Bu Nanda nih saya rasa nih ya. Jadi Bu, kira-kira dari ide-ide ini menurut Ibu itu bisa nggak dijalankan nanti di sekolah Bu? Iya iya gitu Bu, maksudnya masalahnya ini kan baru pikiran saya gitu, nah Bu kan. Nah, saya juga butuh dukungan gitu Bu. Nah, yang pertama sekali mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah gitu ya, maksudnya menuangkan ide-ide yang sudah saya ini itu dengan kepala sekolah tentunya. Kemudian jika memang kepala sekolah itu setuju, nah baru nanti saya akan libatkan rekan sejawat gitu Bu. Kemudian juga mengedukasi rekan sejawat tentang ini loh Bu, tentang P5 tadi. Nah, Iya bagaimana sih iya, benar sekali, Bu. sekolah mengelola sampah itu menjadi bermanfaat. Nah, nanti kan kami ada proyek P5. Nah, itu rencananya saya akan gagaskan yang masalah sampah tadi itu Bu, gitu.
Iya, Jadi bagus nanti sekali, Ibu, ya. jadi sebelum saya menumpahkan atau menuangkan ke pihak sekolah, jadi saya harus mempersiapkan dulu gitu, Bu. Apa aja sih sebenarnya, sampah itu bisa jadi apa aja gitu. Jadi harus saya pelajari dulu gitu, Bu. Dari banyaknya ide ini, kapan Bu kita bisa menjalankannya menurut Ibu Nanda? Kapan Rencana kira-kira waktu yang bisa Ibu mulai terapkan, kegiatan yang Ibu pikirkan tadi? Iya, Bu. Jadi rencananya saya sebelum bertindak itu, Bu, jadi saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah ya, Bu, ya. Jadi saya minta dulu apa namanya ya, pendapat beliau gitu ya. Bagaimana Pak dengan ide saya ini, apa bisa diterapkan? Nah, kalau misalnya memang kepala sekolah memfasilitasi segala macam dengan pendapat saya ini, jadi baru saya akan mengkoordinasinya dengan rekan sejawat, juga memasukkannya dalam tema P5 ya, kami, Bu. Oh, itu yang P5-nya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira kalau dari Bu Nanda sendiri ada keraguan nggak Bu tentang hal ini nanti akan berhasil atau tidaknya begitu Bu? Iya, Bu. Tentunya mungkin ya, Bu, ya, karena memang ini baru rencana ya, Bu, ya, Iya rencana. tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan karena ini memang permasalahannya tidak bisa dibiarkan lagi kalau mengenai sampah itu, Bu. Jadi harus segera ditindak, harus segera dilakukan solusinya gitu ya, Bu, ya. Jadi akan segera mungkin saya akan menemui kepala sekolah dan berbincang dengan beliau tentang masalah ini. Jika memang memungkinkan beliau memfasilitasi kami, jadi langsung saya terapkan. Tapi kalau mengenai poster itu, Bu, jadi saya mungkin malam ini langsung karena memang sudah ada beberapa Masya poster yang sudah Allah. gitu Iya, ya. iya, iya. Karena memang poster itu mungkin maksudnya saya yakin kepala sekolah memang setuju seperti itu karena menempelkan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, Bu, ya. Iya, iya Bu. Berarti kuncinya Bu itu memang harus terlaksanakan dalam waktu dekat Bu Iya, ya. dan Sangat kita khawatirkan kalau misalnya nggak kita laksanakan dalam waktu dekat, nanti kesadaran anak-anak kita ini akan semakin sulit kita tumbuhkan. Benar kan Bu Nanda? betul sekali, Iya, Bu. jadi iya. Jadi harapan saya Bu, semoga kira-kira apa yang telah Bu Nanda sampaikan itu nantinya memang dapat, terwujud dan terlaksana dengan baik. Jadi Amin. saya rasa ada banyak sekali, hal-hal yang Ibu Nanda sampaikan tadi yang tentunya juga itu menjadi pembelajaran juga bagi saya, Bu. Kira-kira Bu dari hasil pembicaraan kita pada hari ini, gimana perasaan Bu Nanda sekarang? Iya, alhamdulillah saya senang sekali bisa sharing sama Bu Amel. Maksudnya unek-unek yang sama ini saya simpan, kadang saya simpan sendiri, kadang saya nggak berani gitu ya ngomong langsung sama kepala sekolah. Itu jadi bersemangat lagi gitu, Bu. Maksudnya Iya, Bu. ini memang kayaknya harus segera dilaksanakan gitu ya, Bu, ya. Jadi saya senang sekali. Jadi nanti kadang mungkin saya perlu lagi sharing dengan Bu Amel, jadi saya akan Iya, sesering siap, Bu. mungkin. Siap, Bu Nanda. Terima Hmm, kasih banyak Bu Amel atas masukannya. iya. Iya, Uh, sama-sama Bu Nanda. Saya juga berharap dari hasil kita berdiskusi pada hari ini, Bu Nanda juga sudah menemukan solusi atas masalahnya itu dapat segera terlaksana baik di sekolah. Semoga juga nanti setelah Bu Nana menerapkan ini akan banyak perubahan-perubahan baru yang nanti berdampak bagi sekolah Bu Nanda. Dan saya juga nanti ingin Bu mendengarkan cerita Ibu lagi setelah Ibu berhasil menerapkan ini di siap, sekolah siap, Ibu. siap. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama Bu Nanda. Saya juga terima kasih kepada Bu Nanda ya atas waktunya sudah berbagi kisah pengalamannya dengan saya. Ya, saya akhiri aja ya Bu ya. Iya baik Bu Ya, Amel. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.